Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dapat bertemu lagi di video ini. Namun sebelum saya memulai penjelasan pada video ini, tidak henti-hentinya saya mengingatkan kepada teman-teman semua untuk selalu mematuhi protokol kesehatan guna mencegah penularan virus COVID-19. Protokol kesehatan diantaranya mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Oke, saya lanjutkan. Untuk video kali ini, saya akan menjelaskan materi dari mata pelajaran instalasi tenaga listrik pada kompetensi keahlian teknik instalasi tenaga listrik. Mata pelajaran ini adalah materi di kelas 3. Materi yang akan saya jelaskan adalah mengenai sistem instalasi tenaga listrik 3 fasa. Langsung saja saya jelaskan. Di sini ada pengertian mengenai apa sih itu yang dinamakan listrik 3 fasa. Di sini listrik 3 fasa atau 3 fase per 380 volt. Dalam ilmu kelistrikan, tegangan listrik adalah tegangan listrik AC sebesar 380 volt. Nah, di sini yang membedakan dengan yang satu fase adalah pada tegangannya. Di mana ketika listrik satu fase itu tegangannya adalah 220 volt. Sementara pada listrik 3 fase tegangannya adalah 380 volt. Nah, pada listrik 3 fase ini mempunyai 3 fase tegangan. Nah, bisa kita sebut yang pertama tegangan fasa 1 itu sama dengan R, tegangan fasa 2 itu adalah S, dan tegangan fasa 3 itu adalah T. Nah, ketika kita akan mengukur tegangan, baik tegangan R terhadap S, atau S terhadap T, atau R terhadap T, maka hasilnya itu adalah 380 volt. Semuanya sama. Namun akan berbeda ketika kita mengukurnya itu terhadap netral atau 0. Ketika kita mengukur tegangan R dengan N atau 0, kemudian tegangan S dengan 0 atau N, dan kemudian tegangan T terhadap 0 atau N, maka tegangannya itu akan berbeda. Nah, di sini ketika kita mengukur R, S atau T terhadap netral, maka tegangannya adalah sebesar 220 volt. Ya, memang untuk listrik 3 fase ini ada bukan 3 kabel, tetapi ada 4 kabel. Yang satu kabel itu adalah kabel netral. Yang 3 itu adalah kabel R, S, dan T. Seperti berikut ini. Ini adalah L1, itu adalah R, L2 adalah S, L3 adalah T, dan yang terakhir adalah N atau netral. Untuk ini sebenarnya warnanya ini juga terbalik. Biasanya, mohon maaf, untuk warna di sini netral biasanya adalah biru, bukan hitam. Namun nanti juga ini masih mengacu, ada warna merah, kuning, itu masih mengacu pada aturan PUIL 2000. Tetapi pada PUIL yang
terbaru yaitu puil 2011, itu warna kabel RST sekarang sudah berbeda. Namun tidak apa, akan saya jelaskan setelah penjelasan ini mengenai warna kabelnya. Oke, di sini ada hasil pengukurannya. A, yaitu 380 volt. Di sini adalah A, berarti yang diukur adalah sini adalah R dan S. Nah, di sini ada hasilnya 380 volt. Kemudian yang B juga 380 volt. Ini adalah antara R dengan T, 380 volt. Terus yang C juga 380 volt. Itu adalah S dengan T. Kemudian D, E, F itu masing-masing sama 220 volt. Kenapa 220 volt? Seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa ketika kita mengukur tegangan dari R atau S atau T terhadap N atau netral atau nol, maka tegangannya itu akan menjadi 220 volt. Di sini tegangan D itu adalah Rn, tegangan di E yaitu adalah ST, dan F itu adalah Tn. Nah, ini tadi adalah penjelasan mengenai ketika kita melakukan sebuah pengukuran. Ini bisa juga dikatakan adalah V, P, P atau tegangan pasa to pasa. RS, RT atau ST itu adalah pasa to pasa. Ada juga yang menyebut line to line, line to line. Itu. Yang berikutnya, nah ini adalah yang sebelumnya saya bicarakan dan jelaskan. Ini adalah pergantian warna dari kabel. Yang sekarang kita pakai adalah puil terbaru, yaitu puil 2011. Yang tadi ada di gambar sebelumnya, yang gambar ini adalah puil 2000. Yang sekarang adalah puil 2011. Pergantiannya ada di sini. Fasa 1 atau R di puil 2000 itu warnanya adalah merah. Di puil 2011 diganti menjadi warnanya hitam. Kemudian fasa S di puil 2000 itu warna kuning, di puil 2011 diganti warna coklat. Kemudian ada fasa T di puil 2000 adalah warna hitam, di puil 2011 diganti warna abu-abu. Untuk netral dan pembumian atau PE di sini itu warnanya masih sama. Untuk netral adalah biru dan untuk pembumian adalah hijau kuning. Oke, saya lanjutkan. Nah, di sini instalasi listrik tenaga. Oke, pengertian instalasi listrik tenaga adalah pemasangan komponen-komponen peralatan listrik untuk melayani perubahan energi listrik menjadi tenaga mekanis dan kimia. Nah, di sini saya jelaskan untuk syarat-syarat instalasi listrik tenaga. Yang pertama itu adalah syaratnya adalah ekonomis. Instalasi tenaga harus ekonomis, dibuat sedemikian rupa, harus sekecil mungkin. Rugi tegangannya maksimal 5% dari tegangan sumbernya. Ingat, ketika maksimal berarti itu adalah paling besar. Nah, di sini paling besarnya adalah 5% dari tegangan sumber. Yang kedua, syarat keamanan. Syarat keamanan instalasi listrik tenaga harus dibuat sedemikian rupa sehingga kemungkinan timbul kecelakaan sangat kecil. Jadi syarat keamanan di sini adalah meminimalisir kecelakaan yang terjadi. Kita tekan sekecil mungkin. Kita tekan menjadi sekecil mungkin kecelakaan yang terjadi. Nah, di sini aman dalam hal ini berarti tidak membahayakan keselamatan jiwa manusia. Terjaminnya peralatan dan benda-benda di sekitarnya dari kerusakan akibat adanya gangguan. Gangguan apa saja? Yang pertama, gangguan hubung singkat. Yang kedua ada gangguan beban lebih, gangguan tegangan lebih, dan sebagainya. Yang ketiga itu ada syarat keandalan. Nah,
Nah, syarat keandalan adalah bahwa kelangsungan pemberian atau pengaliran arus listrik kepada beban di sini atau konsumen atau pemakai listrik itu harus terjamin secara baik. Jadi instalasi listrik tenaga harus direncanakan sedemikian rupa sehingga kemungkinan terhentinya aliran listrik adalah sangat kecil. Maksudnya di sini adalah kemungkinan terhentinya aliran listrik berarti ketika listriknya itu padam. Itu harus handal. Selain padam, itu juga terkadang ada beberapa kerusakan. Nah, itu harus kita tekan menjadi ada di syarat keandalan. Itu harus handal. Klasifikasi keandalan beban. Beban yang memerlukan keandalan sangat tinggi karena terhentinya aliran listrik mungkin dapat menyebabkan kematian atau kecelakaan. Kedua, beban yang memerlukan keandalan tinggi itu adalah di mana jika aliran listrik berhenti tidak menyebabkan kematian manusia, tetapi menyebabkan kerusakan pada beban atau menyebabkan kerugian yang sangat besar. Beban dengan keandalan biasa apabila aliran listrik terhenti tidak begitu membahayakan dan merugikan. Jadi di sini memang keandalan sangat dibutuhkan karena dari penjelasan di sini itu banyak penyebab dari ketidakandalannya itu. Jadi memang benar-benar harus kita buat sedemikian rupa agar syarat keandalannya itu terpenuhi. Sini selanjutnya yang tadi adalah mutu terjamin, yang dalam hal ini berarti bahwa konsumen mendapat aliran listrik sesuai dengan ukuran normal dari bebannya. Mudah diperluas bahwa instalasi listrik harus direncanakan pula perluasan beban agar tidak begitu sukar jika diperlukan. Nah, di sini saya masih memakai build 2000. Itu ada diagram blok instalasi tenaga. Ini gambarnya. Pertama ini ada pengaman hubung pendek, ada PHP, SP, KM, PBL, SC, dan itu adalah bebannya. Bebannya di sini adalah motor. Nah, penjelasannya di sini. A1. Di sini A1. Pengaman hubungan pendek. Pengaman hubung pendek sirkuit cabang berfungsi sebagai pengaman arus lebih pada suatu sirkuit cabang yang mensuplai 2 motor atau lebih. Untuk yang A2, di sini sirkuit cabang, di sini adalah sirkuit cabangnya SC. Berfungsi sebagai penghantar rangkaian akhir yang mensuplai 2 motor atau lebih. Di sini ini A2, ada B, C, D, E, F. Oke. B untuk B. Pengaman hubung singkat sirkuit motor berfungsi sebagai pengaman arus lebih sirkuit akhir yang mensuplai motor tunggal dari gangguan hubung singkat. Nah, ini. Yang C ini sarana pemutus berfungsi sebagai sarana pemutus atau pengisolir motor dari jaringan apabila akan dilakukan perbaikan pada motor. Ini yang C. D, yang D ini adalah kendali motor. Berfungsi sebagai alat pengatur putaran motor, menjalankan motor, membalik arah putaran motor atau pengasutan motor, terus memberhentikan motor dan lain-lain. Ini D. Untuk yang E di sini adalah pengaman beban lebih. Itu fungsinya sebagai pengaman untuk melindungi motor, peralatan kontrol motor dan hantaran akhir terhadap pemanasan berlebih yang diakibatkan oleh beban lebih atau motor tidak dapat diasuh. Sini F ini adalah motor listrik. Motor listrik itu berfungsi sebagai alat yang merubah energi listrik menjadi energi mekanis untuk menggerakkan mesin-mesin pemakai listrik. Bisa dikatakan juga nih motor listrik ini nanti adalah sebagai bebannya. Yang G ini G atau grounding. G atau grounding adalah atau pembumian, bisa disebut juga pembumian, berfungsi mengamankan peralatan instalasi dan motor listrik dari adanya kejut listrik akibat kebocoran arus.
Jadi ketika ada kebocoran arus, apabila sudah dipasang dengan grounding, maka itu groundingnya itu akan mengamankan peralatan instalasi dan motor listriknya. Kalau ini di build 2000, kalau ini ada di IEC, NEC, NEC, National Electrical Code. Di sini sebenarnya urutannya hampir sama, cuma ada beberapa yang berbeda. Yang pertama A1 itu hantaran pengisi, ya, A1 hantaran pengisi, suatu hantaran yang digunakan untuk mensuplai tenaga listrik pada suatu kumpulan motor. Yang A2 itu pengaman hantaran pengisi, jadi pengamannya dari A1 ini adalah di A2. Untuk pengaman atau melindungi hantaran pengisi dan alat-alat yang dilayani terhadap arus hubung singkat. Sekarang adalah, jadi sini ada B, C, D, E, F, G, dan H. Untuk yang B itu ada hantaran cabang, suatu hantaran yang digunakan untuk menyuplai tenaga listrik pada motor tunggal. C, pengaman hantaran. Yang C itu adalah pengaman hantaran edaran cabang. Jenis pengaman ini biasanya berupa sikring atau fuse, atau jenis pemutus tenaga, atau CB, circuit breaker, berguna untuk mengamankan hantaran edaran cabang terhadap arus hubung singkat. Ini pemutus edaran cabangnya yaitu piranti atau alat untuk memutuskan aliran listrik ke motor jika motor itu ada gangguan. Terus yang E itu pengaman motor, berfungsi untuk melindungi motor yang sedang bekerja terhadap kerusakan akibat arus lebih. F itu motor controller, digunakan antara lain untuk menjalankan atau mengasuh motor, terus ada untuk menghentikan motor, membalik putaran motornya, mengatur jumlah putaran motor, itu juga bisa. Alat atau piranti pengasuhnya dapat berupa saklar, bintang, atau segitiga, dan transformator asut. Terus ada motor listrik, itu berfungsi sebagai alat yang merubah energi listrik menjadi energi mekanis. Di sini berarti fungsinya adalah sebagai bebannya. Nah, di sini grounding sama saja dengan yang penjelasan tadi yang menurut Puil, itu mengamankan peralatan listrik, instalasi, dan motor listrik dari adanya gejolak listrik akibat dari kebocoran arus. Kemudian yang berikutnya, ini ada kelebihan dan kekurangan sistem tenaga listrik 3 fasa. Oke. Untuk memenuhi kebutuhan dalam suplai daya listrik, sistem satu fasa dikembangkan menjadi 3 fasa. Sistem ini menggunakan 3 gelombang sinusoidal yang mempunyai perbedaan sudut fase masing-masing adalah 120 derajat. Nah, di sini ini ada 3. Ini 1, ini 2, dan ini 3. Nah, ini perbedaannya masing-masing sudutnya adalah 120 derajat. Nah, listrik 3 fasa menggunakan 3 penghantar dan mempunyai tegangan sama tetapi berbeda dalam sudut fasa itu sebesar 120 derajat. Listrik 3 fasa adalah instalasi listrik yang menggunakan 3 kawat fasa dan 1 kawat neutral atau kawat ground. Tegangannya itu adalah 380 volt dan itu banyak digunakan pada industri, pabrik, hotel, dan tempat-tempat lain yang membutuhkan daya yang besar. Untuk kelebihannya, yang pertama, konstruksi sangat kuat dan sederhana, terutama bila motor dengan rotor sangkar. Yang kedua, harga relatif murah untuk industri dan kehandalannya tinggi. Nah, ini tadi syarat ekonomisnya ada dan syarat keandalannya juga ada. Efisiensi relatif tinggi pada keadaan normal dan tidak ada sikat sehingga rugi gesekannya kecil. Biaya pemeliharaannya itu rendah dan mudah dalam perawatannya. Itu dapat diproduksi sesuai dengan kebutuhannya.
menyediakan daya listrik yang besar karena menggunakan tegangan yang lebih tinggi, maka arus yang akan mengalir itu akan lebih rendah untuk daya yang sama. Sehingga untuk daya yang besar, kabel yang digunakan bisa lebih kecil, sehingga lebih hemat biaya kabelnya. Karena kabelnya yang digunakan itu tidak terlalu besar, walaupun daya yang dibutuhkan itu besar. Untuk motor induksi yang memerlukan daya besar, listrik 3 fasa itu tidak memerlukan kapasitor lagi untuk menggerakkan motornya. Namun kekurangannya juga ada. Kekurangannya itu biaya operasionalnya yang mahal di bagian biaya operasional. Nah, di sini untuk penyambungan saya jelaskan untuk 2 macam penyambungan. Ada hubungan bintang atau star dan hubungan segitiga atau delta. Nah, di dalam instalasi tenaga yang saling terhubung antara komponen dan sumber, tentunya kita perlukan sebuah sambungan. Pada instalasi tenaga listrik 3 fasa bisa digunakan 2 macam hubungan dalam penyambungan dengan 3 penghantar. Yang pertama yaitu hubungan bintang atau star. Ini gambarnya. Gambar di atas merupakan sistem 3 fasa yang dihubungkan secara bintang. Titik pertemuan dari masing-masing fasa disebut titik netral. Titik netral ini merupakan common dan tidak bertegangan. Nah, di sini ini ada 3 kabel. Ini misalnya kabel R, ini S, dan ini T. Ketika ketiganya disambungkan di sini, di tengah-tengah ini maka akan menjadi N atau netral. Sini 3 kabel RST dijadikan satu sesuai dengan hubungan bintang, maka di tengah-tengah ini di bagian ininya akan menjadi netral. Namun di sini tetap ini adalah R dan ini S, ini 380. Ketika di sini R dengan N, ya di sini 220. Ini juga R dengan T, ini 380. Ini S dengan T, ini juga 380. Ini di sini ada S dengan N, di sini 220, dan di sini ada T dengan N, ini juga 220 volt. Nah, di sini ada 2 macam tegangan listrik yang dikenal dalam sistem 3 fasa ini. Ini tegangan antar fasa, ya antar fasa yang dimaksud antar fasa ya tadi itu ketika R dengan S, R dengan T, dan S dengan T. Pokoknya yang kecuali dengan N, tanpa adanya N, itu namanya tegangan antar fasa. Yang tegangannya adalah 380 volt. Nah, yang kedua itu tegangan fasa ke netral, berarti mau R atau S atau T itu terhadap N, harus semuanya terhadap N. Salah satu ini terhadap N. Maka di sini tegangan fasa ke netral itu tegangannya adalah 220 volt. Nih, dengan adanya titik netral, maka besar tegangan fasa terhadap netral membentuk sistem tegangan 3 fasa yang seimbang. V line sama dengan akar 3 dikali V fasa sama dengan 1,73 V fasa. Berarti di sini adalah tegangan line itu sama dengan akar 3 dikali tegangan fasa sama dengan 1,73. Ini adalah hasil dari akar 3. 1,73 dikali V fasa. Ini itu tegangan fasa. Sedangkan untuk arusnya yang mengalir pada semua fasa itu mempunyai nilai yang sama. Jadi I line itu sama dengan I fasa, atau arus line itu sama dengan arus fasanya. Terus yang kedua adalah hubungan segitiga atau delta. Nah, pada hubungan segitiga, ketiga fasa itu saling dihubungkan sehingga membentuk sebuah hubungan segitiga. Di sini kan bentuknya segitiga. Ada A, B, C. Nah, di sini beda dengan untuk yang bintang, beda dengan yang sambungan bintang, karena di sini itu tidak ada netralnya
seperti penjelasan ini. Dengan tidak adanya titik netral, maka besarnya tegangan saluran dihitung antar fasa. Jadi ya A dengan B, B dengan C, A dengan C. Karena tegangan saluran dan tegangan fasa mempunyai besar magnitude yang sama, maka V line itu sama dengan V fasa. Tegangan line sama dengan tegangan fasa. Arus saluran dan arus fasa tidak sama. Dan hubungan antara kedua arus tersebut dapat diperoleh dengan menggunakan hukum Kirchhoff. Nah, I line itu sama dengan akar 3 dikali I fasa, sama dengan 1,73 dikali I fasa. Atau I di sini adalah arus. Saya lanjutkan mengenai daya pada sistem 3 fasa. Daya adalah kecepatan melakukan kerja. Daya itu sama dengan jumlah energi yang dihabiskan per satuan waktu. Nah, ini dalam sistem 3 fasa, beban yang seimbang merupakan jumlah daya yang diberikan oleh suatu generator 3 fasa atau daya yang diserap oleh beban 3 fasa. Didapat dari penjumlahan daya dari tiap-tiap fasa. Pada sistem yang seimbang, daya total tersebut sama dengan 3 kali daya fasa. Karena daya pada tiap fasa itu sama. Ini gambarnya hubungan bintang segitiga yang seimbang. Yang ini adalah segitiga dan yang ini adalah bintang. Jika sudut antar arus dan tegangan adalah sebesar, simbol ini adalah simbol theta, maka besar daya per fasa adalah P fasa sama dengan V fasa dikali I fasa dikali cos theta. Di sini P itu adalah daya, V itu adalah tegangan, dan I ini adalah arus. Cos theta berarti ini adalah sudutnya. Nah, kan kita juga masih ingat bahwa daya itu adalah rumusnya P sama dengan V kali I. Daya sama dengan tegangan dikali arus. Sedangkan daya total adalah penjumlahan dari besar daya tiap fasanya, tinggal dikasih angka 3 dikalikan 3. P total itu sama dengan 3 kali V fasa kali I fasa kali cos theta. Untuk yang selanjutnya, di sini adalah penerapan instalasi listrik 3 fasa. Sistem tenaga listrik 3 fasa adalah sebuah jaringan yang saling berhubungan dan berfungsi untuk menyalurkan listrik dari pembangkit ke pelanggan listriknya. Beban listrik dasar adalah beban minimum yang harus ditanggung oleh sistem secara terus-menerus. Sementara beban listrik puncak adalah beban maksimum yang harus ditanggung oleh sistem pada jangka waktu tertentu. Nah, di sini jumlah energi listrik yang diproduksi oleh suatu pembangkit di dalam sistem biasanya diukur dalam gigawatt atau GW. Total energi yang diproduksi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keluaran tenaga listrik yang diukur dengan gigawatt GWH. Semua peralatan yang terhubung ke sistem wajib mematuhi aturan sistem kelistrikan yang berisi serangkaian spesifikasi teknis yang umumnya itu dibuat oleh operator jaringan. Nah, di sini ada beberapa penerapannya. Yang pertama, penerapan instalasi listrik 3 fasa di Eropa. Negara-negara di Eropa itu lebih banyak menggunakan tenaga angin, matahari, dan nuklir sebagai pembangkit listrik atau energi terbarukan. Ini fotonya. Coba saya perbesar. Mohon maaf tidak begitu jelas gambarnya nih. Sebenarnya ini. Nah, skema tegangan dan penggambaran jalur listrik pada gambar di atas itu umumnya itu dijumpai di Jerman dan sistem Eropa lainnya. Ini ada di sistem di Indonesia. Penerapan instalasi listrik 3 fasa di Indonesia.
Negara Indonesia menggunakan sistem instalasi tenaga listrik 3 fasa mulai dari pembangkitan, transmisi daya hingga pada sistem distribusinya. Di sini adalah pembangkitnya. Dari pembangkitnya, terus di sini ada penaik tegangannya, ditransmisikan, setelah ditransmisikan masuk di penurunan tegangan, gardu distribusi, kemudian jaringan tegangan menengah, kemudian didistribusikan. Ini skemanya jaringan listrik 3 fasa di Indonesia. Skema listrik tegangan 3 fasa terdiri atas pembangkit listrik. Ini pembangkit listrik itu lokasinya itu biasanya di dekat dengan sumber bahan bakar atau di dekat bendungan, dan fungsinya itu memproduksi energi listrik. Lokasi pembangkit biasanya itu jauh dari pemukiman. Ketika PLTA ya berarti itu di dekat bendungan yang digunakan sebagai pembangkitnya, airnya itu. Nah, ini pembangkit listrik dari sumber-sumber alam menjadi tenaga listrik. Pembangkit listrik antara lain PLTA itu menggunakan sumber air. Contohnya itu ada di PLTA Wulingi Raya di Jawa Timur. Terus PLTG itu menggunakan sumber gas alam. Itu contoh PLTG itu ada di Batanghari di Jambi. Dan ada PLTU itu menggunakan sumber uap. Itu contohnya ada di PLTU Paiton. Ini PLTU yang besar. Itu ketika mau ke Bali itu biasanya melewati PLTU ini, PLTU Paiton. Itu ada di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Terus ada PLTGU itu menggunakan sumber gas dan uap. Contohnya itu ada di Karawang. Terus ada PLTN. Nah, PLTN ini memang kalau di Indonesia itu lingkupnya masih kecil, belum sebesar di negara-negara seperti Rusia yang sudah menggunakan tenaga nuklir. Di sini itu yang ada di Batan, milik Batan, itu di Bandung, Jawa Barat. Dan ini ada gardu listrik. Fungsi gardu listrik itu untuk menaikkan tegangan listrik yang akan ditransmisikan ke gardu lain, juga menurunkan tegangan listrik yang akan didistribusikan ke pelanggan. Jadi untuk penaik tegangan dan penurun tegangan itu ada di gardu listrik. Ini fotonya. Pembangkit listrik menghasilkan energi listrik dengan tegangan tinggi HV, kemudian disalurkan ke jaringan distribusi. Ini di mana pelanggan dapat memanfaatkannya. Jenis gardu listrik yang pertama itu ada gardu transmisi. Tujuan dari gardu ini adalah menghubungkan 2 atau lebih jalur transmisi grid. Contohnya adalah ketika tegangannya sama, switch tegangan tinggi memungkinkan saluran dihubungkan atau diisolasi, dan ketika tegangan berbeda menggunakan beberapa transformator untuk mengubahnya. Nah, perangkat lain untuk mengambilkan tegangan dan faktor daya itu seperti reaktor, SUN dan SUN variabel, dan transformator pemindah fase harus digunakan untuk mengendalikan aliran daya antara sistem daya yang berdekatan. Ini ada berbagai macam gardu lagi. Ada gardu distribusi utama yang digunakan untuk memindah daya dari jalur transmisi ke jalur distribusi suatu daerah. Tujuannya itu mengurangi tegangan ke tingkat yang benar, yang cocok untuk distribusi lokalnya. Jadi di sini ya nanti diturunkan. Gardu pengumpul itu pembangkit listrik dengan tenaga angin, matahari atau hidroelektrik perlu dipasang gardu pengumpul. Itu tujuannya hampir sama dengan gardu distribusi, tetapi mereka itu digunakan untuk meningkatkan tegangan dari turbin yang berbeda ke sistem jaringan transmisinya. Pada gardu seluler juga itu jenis gardu tertentu tempat trafo dipasang untuk menyuplai trailer yang diperlengkapi untuk penggunaan seluler. Di sini ada saluran transmisi listrik. Fungsinya itu membawa energi listrik dari pembangkit ke gardu listrik maupun dari satu gardu listrik ke gardu listrik yang lainnya. Jadi dari gardu listrik A ke gardu listrik B itu maka salurannya harus ditransmisikan. Nah di sini sistemnya namanya menggunakan saluran transmisi. Ini gambarnya. Terus
Energi listrik yang dihasilkan dari berbagai pembangkit harus segera disalurkan, karena energi listrik yang sangat besar kapasitasnya tersebut tidak bisa disimpan dalam baterai. Jadi tidak bisa disimpan, jadi memang harus segera mungkin disalurkan, harus segera. Sistem transmisi daya listrik dibuat untuk menghubungkan antar pembangkit listrik dan menyalurkan listrik secara langsung ke pelanggan listrik. Saluran pengantarannya antara lain dikenal dengan nama SUTT, saluran udara tegangan tinggi, dan ada SUTET, itu saluran udara tegangan ekstra tinggi. Dan ada saluran distribusi listrik. Ini fungsinya adalah menyalurkan energi listrik dari gardu ke pelanggan atau didistribusikan ke pelanggan listrik. Daya listrik itu akan sampai ke pelanggan dari saluran transmisi melalui gardu induk dan gardu distribusi terlebih dahulu. Gardu induk mengambil daya listrik dari sistem transmisi, terus ke gardu, menyalurkan ke gardu-gardu distribusi yang tersebar ke daerah perumahan. Di dalam gardu distribusi terdapat trafo distribusi yang menyalurkan listrik langsung ke rumah-rumah dengan melewati JTR. JTR itu adalah jaringan tegangan rendah, itu menggunakan tiang listrik. Sistem kelistrikan dirancang untuk memasok tegangan pada amplitude konstan. Hal ini harus tetap tercapai walaupun permintaan mengalami variasi. Beban daya aktif itu juga bisa mengalami variasi, terus bahkan beban non-linear dengan listrik dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan dengan alat yang terkadang tidak dapat diandalkan sepenuhnya. Nah, sistem kelistrikan pun kerap menggunakan charger pada trafo di dekat pengguna untuk menyesuaikan tegangan listrik dan menjaganya sesuai dengan standarnya. Diagram jaringan sistem transmisi tenaga listrik tegangan tinggi menunjukkan hubungan antara tegangan listrik yang berbeda-beda. Diagram ini menggambarkan bentuk kelistrikan dari jaringan tersebut. Bentuk sebuah sistem kelistrikan dapat sangat bervariasi tergantung pada anggaran, kebutuhan, beban, dan karakter dari pembangkitnya itu. Nah, ini ada tata letak sistem di dunia nyata, sering harus menyesuaikan dengan lahan yang tersedia. Ada beberapa tipe diagram jaringan distribusi instalasi tenaga listrik. Ini ada 3 ya. Yang pertama itu radial. Tipe radial ini, struktur radial itu berbentuk mirip seperti pohon, di mana listrik dipasok dari pembangkit, terus ke gardu induk, dan kemudian ke pengguna. Namun kesalahan pada struktur ini dapat merusak seluruh sistemnya. Nah, itu. Terus yang kedua itu ada tipe jala. Itu sebagian besar sistem transmisi menggunakan tipe jala yang lebih kompleks karena lebih handal. Nah, di sini lagi-lagi adalah syarat kehandalannya. Mahalnya topologi ini membuat aplikasinya terbatas hanya pada sistem transmisi dan sistem distribusi tegangan menengah saja. Nah, terus ada juga tipe melingkar atau cincin. Ini listrik merupakan suatu dari kebutuhan dasar yang diperlukan masyarakat. Mau negara maju, negara berkembang, itu pasti semuanya membutuhkan listrik. Sejak revolusi industri itu listrik menjadi penggerak kemajuan teknologi juga. Nah, sektor kelistrikan menjadi sangat strategis karena perannya dalam menopang segala sendi kehidupan. Orang akan mengalami kepanikan ketika terjadi gangguan listrik selama beberapa jam. Pemadaman listrik akan berdampak langsung pada kerugian semua materinya itu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Pada video selanjutnya saya akan membahas kelanjutan dari materi mata pelajaran instalasi tenaga listrik kelas 3. Jadi silahkan untuk subscribe video ini agar nantinya ketika saya mengupload lagi video yang lainnya itu akan ada pemberitahuannya.
Nah, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Tetap patuhi protokol kesehatan untuk mencegah penularan virus COVID-19. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.